Langkah kedua yaitu kita mengambil sampel pada orang untuk memasukkan salivanya Nah, kali ini kita akan melangkah ke prosedur selanjutnya, yaitu pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, pilih satu orang untuk dijadikan sampel. Sampelnya itu berupa saliva yang akan dimasukkan ke dalam gelas ukur. Tetapi sebelum dilakukan pengambilan tindakan pada saliva, kita harus berkumur dengan menggunakan aquades. Nah, langkah selanjutnya itu mengunyah makanan selama 1 menit dengan tujuan untuk merangsang keluarnya lidah agar menghasilkan saliva. Ingat, setiap proses tindakan baik gelas ukur ataupun tabung reaksi wajib diberikan label sebelum atau sesudah tindakan. Nah, langkah selanjutnya, setelah saliva sudah terdapat di dalam gelas ukur, kita harus memperhatikan viskositasnya dan juga pH dengan menggunakan pH meter atau bisa juga dengan menggunakan pH universal. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonsumsi untuk uji pertama. Pertama-tama kita mengambil 1 mili saliva yang akan dimasukkan ke dalam gelas ukur yang sudah steril. Langkah keduanya itu gelas ukur ini yang sudah terdapat saliva kita tambahkan larutan asam cuka dengan memasukkan beberapa tetes. Nah, langkah ketiganya yaitu setelah di dalam gelas ukur ini sudah terdapat saliva dan asam cuka, kita memindahkan ke
kita memindahkan ke gelas ukur lain. Tentu saja yang sudah steril, dan kita harus memperhatikan perubahan viskositasnya. Untuk uji kedua, pertama-tama kita mengambil lagi 1 ml saliva dan masukkan ke dalam gelas ukur yang sudah steril. Nah, langkah keduanya yaitu gelas ukur ini yang sudah terdapat saliva kita masukkan 1 atau 2 tetes larutan HCl, lalu tabung gelas ukur ini dipanaskan selama 10 menit di water bath atau penanggas air. Setelah itu, untuk menentukan pH, kita menambahkan 1 atau 2 tetes larutan NaOH. Nah, untuk langkah selanjutnya, jika kita ingin menghasilkan reaksi reduksi gula, kita menambahkan sebanyak 5 ml larutan Benedict. Lalu larutan yang terdapat gelas ukur yang terdapat larutan Benedict ini dipanasi dengan menggunakan bunsen selama beberapa menit. Lalu setelah ini kita akan mengamati perubahan warna yang terjadi pada gelas ukur. Untuk uji ketiga, pertama-tama kita mengambil 6 ml larutan kanji 1% dan dimasukkan ke dalam gelas ukur atau gelas kimia, dan gelas ukur yang telah terdapat larutan kanji 1% sebanyak 6 ml ini kita masukkan 2,5 ml saliva. Lalu kita aduk dengan menggunakan batang pengaduk
sampai tercampur dengan sempurna. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tunggu selama 3 menit. Kemudian ambil larutan atau sampel saliva kanji yang terdapat pada gelas ukur sebelumnya dengan memasukkan ke cekungan piring porselin. Setelah kita masukkan ke dalam cekungan piring porselin, kita menambahkan beberapa tetes larutan iodium. Sebaiknya kita menambahkan larutan iodium sebanyak 1 tetes. Lalu kita mengamati perubahan warna biru yang terjadi di dalam gelas ukur setelah ditambahkan larutan iodium. Lalu langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, kita mengambil 1 mili larutan kanji dan saliva, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Langkah selanjutnya itu kita mengambil 1 mili saliva kanji yang dimasukkan ke dalam gelas ukur, lalu kita tambahkan larutan Benedict sebanyak 5 mili. Lalu kita amati perubahan warna yang terjadi. Untuk uji yang keempat, pertama-tama kita mengambil 5 mili saliva, lalu dimasukkan ke dalam gelas ukur yang sudah steril. Setelah itu kita menambahkan 5 tetes kalium oksalat dan 5 tetes asam cuka. Setelah itu kita mengaduk dengan menggunakan batang pengaduk, lalu kita amati perubahan yang terjadi pada tabung reaksi. Baiklah, itu saja prosedur dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah dan kekurangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.